0,61% nih tadi yang sudah disebutkan ya, karena aksinya dari awal pembukaan sampai dengan menjelang penutupan di zona hijau berarti masih ada loncatan ternyata, walaupun tidak berhasil ditutup di 7.100 pada perdagangan hari ini. HSG berhasil menutup bulan Oktober dengan kemenangan 11-10 ya, jadi 11 untuk berada di zona hijau, kemudian 10 hari berada di zona merah, jadi masih dominasi penguatan dan ditutup manis juga dengan penguatan 0,61% atau 7.098,89 ya. 7.100-nya mungkin besok diuji lagi nih untuk IHSG secara teknikal ya, Chef. Hari ini sempat mencapai di titik 7.100 tapi ya memang ditutup nggak mencapai 7.100, nggak apa-apa ya, kita masih lihat besok ya Maria ya. Oke, kita ke sektoral Chef Ina, silakan. Ya, kita lihat bagaimana kondisi sektoral di akhir perdagangan hari ini, di mana finansial dan konsumer non-primer terapresiasi masing-masing 0,85% dan 0,48%, sementara konsumer primer dan perindustrian terkoreksi 0,22% dan 0,9%. Kita lihat sektor selanjutnya. Energi, bahan baku, infrastruktur, properti, dan real estate kompak terapresiasi. Lagi-lagi energi memimpin apresiasi hingga 2,17%, diikuti oleh bahan baku di 1,66%, lalu infrastruktur di 0,71% dan 0,38%. Kita lihat bagaimana sektor selanjutnya. Transportasi dan logistik terapresiasi juga cukup tinggi, hampir 2%. Bahkan dari inflasi sebelumnya sampai dengan inflasi ke depannya di bulan Oktober ini, konsensus melihat bahwa perkiraan inflasi ini paling tinggi disebabkan oleh BBM dan juga transportasi. Tapi kita bisa lihat ternyata gairah ataupun minat investor di emiten ataupun sektor transportasi ternyata masih tinggi, terbukti dari apresiasi selama hari ini, maksud kami di 1,94%, sementara dari sektor teknologi dan juga kesehatan masing-masing terkoreksi di 0,68% dan 0,61%. Oke, kita akan nilai tukar rupiah versus dolar Amerika Serikat di pasar spot 15.03. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat 0,3% di 15.595 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat, dan rupiah juga melemah terhadap Singapura dolar 0,16%, sementara menguat tipis 0,09% terhadap yen Jepang dan menguat 0,1% terhadap euro di pasar spot 15:03 waktu Indonesia Barat. Oke, berbicara mengenai bulan Oktober, tadinya diduga Oktober tuh akan banyak tekanan, akan lebih banyak diperdagangkan di zona merah, tapi ternyata zona hijaunya lebih unggul ya. Berarti masih tetap optimis begitu ya, memasuki kuartal akhir 2022, memasuki bulan ke-10 dan apalagi sekarang masuk ke bulan 11, biasanya akan tumbuh cukup signifikan nih indeks kita. Iya, betul sekali. Tadi kita sudah berbicara sedikit bagaimana pergerakan IHSG hari ini Maria, di mana hari ini akhirnya terapresiasi, memang tidak menyentuh 1% di 0,61%, tetapi secara weekly di 0,65%, dan jika kita in total seperti yang tadi Maria sampaikan, 11 hari mengalami penguatan dengan penguatan hingga 5,69%, sementara 10 hari mengalami pelemahan di 4,82%. Dan jika tadi kita sempat menyinggung aliran dana, ini yang menarik Maria, di mana hari ini inflow dana asing ini mencapai 1,5 triliun di minggu lalu, tepatnya di pasar reguler ya. Dan yang menjadi perhatian juga mungkin pada pekan ini di akhir Oktober dan juga memasuki bulan November adalah minggu ini akan menjadi minggu yang padat dengan rilis laporan keuangan. Kalau dari dalam negeri kita akan menanti rilis dari inflasi Oktober di 2022. Lalu di pekan ini juga akan banyak sekali emiten perbankan yang melakukan rilis laporan keuangannya, di mana kurang lebih ada 7 bank ini yang akan melakukan rilis keuangan, di mana dengan rata-rata dari 7 bank tersebut laba bersihnya menghasilkan 77,9 triliun. Pada 9 bulan di tahun 2022 atau udah melonjak 44% secara year on year. Ini secara singkat terkait tentang emiten yang akan rilis, kita juga akan menanti siapa-siapa saja yang akan rilis. Yang pasti salah satu dari yang akan rilis adalah BBCA, BMRI, BBNI, dan juga masih banyak. Yes, betul sekali. Kita masih banyak menanti yang lainnya juga. Lalu juga jika kita berbicara tentang nilai tukar rupiah, di pekan lalu ini mengalami penguatan. Hari ini pun tadi kan Maria sampaikan mengalami penguatannya di mana? Pelemahan tipis tadi ya. Oh, pelemahan tipis. Iya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan pekan lalu ini mengalami penguatan memang tidak terlalu signifikan di 0,52% dan ditutup di level 15.548 per US dollar gitu. Dan menguatnya rupiah juga beriringan dengan pelemahan yang dialami oleh dolar, di mana pekan lalu mengalami pelemahan nyaris 1% gitu. Tapi
memang kalau kita berbicara tentang penguatan rupiah, memang kondisi rupiah saat ini memang masih terus berada di atas 15.500 ya, belum bisa turun jauh dari 15.500 gitu Maria. Jadi di pekan yang cukup padat ya. Syafina tadi sudah mention bahwa memang aliran dana asing cukup besar sekali di pekan lalu sampai 1 triliun dan sampai dengan 1 bulan ini sudah mencapai 11,18 triliun rupiah. Berarti secara in total sebenarnya aliran dana asing masih masuk cukup besar, cukup banyak sekali yang masuk ke beberapa emiten-emiten yang capnya juga besar sekali di pasar modal kita. Jadi masih cukup kuat, makanya menopang walaupun tekanan yang terjadi juga cukup besar, level kenaikannya juga tidak besar, tetapi masih ada aksi akumulasi di sana ya. Nah, ngomong-ngomong soal masalah pekan yang padat dengan rilis ya, tadi sudah di-mention perbankan ada 4 big banks, di situ mungkin juga dilihat bahwa 4 big banks kita juga ada kenaikan hari ini yang paling signifikan Mandiri ternyata naik 3,19% ya. Apa saja yang menarik buat kita perhatikan di pekan yang padat dengan rilis ini, Syafinas? Iya betul sekali, selain dari rilis keuangan dalam negeri, emiten perbankan dalam negeri dan juga rilis inflasi dalam negeri, di Kamis ini kita juga akan menanti rilis dari suku bunga The Fed yang akan dikeluarkan. Konsensus memperkirakan ini akan menaikkan di angka 75 basis poin, berarti berada di 3,75 sampai dengan 4% begitu ya Maria ya. Kurang lebih. Nah biasanya kalau misalkan menanti minggu-minggu rilis The Fed ini nih perdagangan sedikit bergejolak karena pastinya investor masih menerka apakah The Fed akan semakin hawkish kah, apa akan semakin menurunkan tensinya, karena Presiden The Fed di beberapa negara ini sudah mulai meminta agar jangan memaksa turun inflasi dengan terus menaikkan suku bunga acuannya. Sudah mulai terpecah ya dua kubu dia, ya. Gitu. Udah mulai tuh keluar suara-suara seperti itu gitu Maria. Lalu di sisi lain tidak hanya rilis dari The Fed itu aja, tetapi juga kita akan menanti data tenaga kerja Amerika Serikat. Ini juga akan menjadi indikator apakah The Fed ini berhasil nggak sih dengan adanya kebijakan moneter itu lalu meningkatkan tenaga kerja di Amerika Serikat. Dan nggak cuma dari Amerika Serikat, seperti yang tadi disampaikan bahwa akan padat, sejumlah negara dari Eropa juga akan merilis data inflasinya, lalu juga China juga ini akan merilis PMI manufakturnya. Nah, kenapa 3 negara ini menjadi perhatian? Karena ini 3 negara besar yang dikhawatirkan akan menjadi resesi, akan mengalami resesi maksud saya, dan juga China salah satunya adalah mitra dagang kita, jadi apapun yang terjadi kepada negara-negara ini sedikit banyak pasti akan berdampak kepada industri dalam negeri Maria. That's why itu harus terus diperhatikan. Yang akan menjadi pusat perhatian juga nanti untuk pasar surat berharga negara kita ya, karena kalau kita lihat dari stand-nya The Fed akan naik 75 basis point, sudah di 3,75 sampai 4%, berarti spread antara suku bunga kita sangat-sangat sudah semakin dekat begitu ya. Biasanya investor akan memilih yang tidak terlalu fragile, yang tidak terlalu beresiko, dan kemungkinan besar akan ada outflow keluar kembali lagi nih ya ke pasar negara maju seperti Amerika Serikat nih. Kita akan coba lihat nanti seperti apa, kita pantau untuk pasar surat berharga negara kita ya, karena kemarin juga sudah banyak sekali yang keluar gitu ya aliran dana asing di sana. Dan untuk beberapa rilis lainnya ini kayaknya harus diperhatikan karena kayaknya sedikit aja lumayan bikin investor kita kabur nih ya, kabur. Ntar bisa ngeliat lagi kalau udah mulai aman lagi masuk ya. Tapi kita lihat kalau tren di November biasanya kan ada tren kenaikan nih. Kita lihat akan terjadikah di November 2022 dengan sejumlah kondisi tekanan dan rilis yang mungkin akan dibuat nih ya di beberapa belahan dunia nih atau di global ya. Iya, betul. Next, kita ke mana lagi nih? Inflasi juga sebagai salah satu yang jadi center point hot issue juga yang harus diperhatikan ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kemungkinan beberapa konsensus melihat bahwa inflasi ini akan melandai gitu, pertanda pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Tapi juga ada beberapa konsensus yang juga melihat bahwa menghasilkan bahwa kurang lebih inflasi di bulan Oktober ini akan mencapai 6% atau naik 0,05% dibandingkan di bulan Oktober di tahun ini begitu, di bulan September tahun ini. Dan masih penyumbang terbesar dari tarif angkutan, bensin, harga tahu tempe, dan juga beberapa komoditas lainnya. Walaupun komoditas-komoditas lainnya yang memang dikonsumsi juga ada yang menyumbang deflasi. Tetapi seperti tadi ya, tahu tempe itu kan sangat dinikmati semua orang. BBM digunakan semua orang. Transportasi umum pasti dipakai lebih banyak orang dibandingkan yang menggunakan kendaraan pribadi. Itu yang paling besar menyumbang inflasi di tanah air. Dan kayaknya memang inflasi kita akan cukup tinggi ya, karena tadi juga sudah di-mention oleh Syafinas, November, Desember, hari liburan,
kemudian juga banyak event-event yang pasti akan menguras kantong lebih besar gitu ya. Mungkin daya beli akan cukup besar sekali di sana sehingga permintaan terhadap barang-barang menyebabkan kenaikan harga barang. Kemudian juga ini menyebabkan nanti rapot inflasi kita di bulan-bulan terakhir menjelang penutupan 2022 akan cukup tinggi ya. Iya, hopefully kita lihat ada penurunan ya, karena kan kita selalu menunjukkan performa yang baik, indeks angka kita dari setiap terkait tenaga kerja, konsumsi dan segala macam itu juga menunjukkan peningkatan. Semoga saja inflasi di bulan Oktober ini bisa melandai sehingga kondisi Indonesia bisa kembali baik. Bisa terkendali ya.